Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar praktikum PMLDI yang berisi tentang kendali motor induksi 3 fasa. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Anik Juliana, NIM D400190051 dari kelas D. Oke, langsung saja untuk yang selanjutnya, yaitu mengenai alat dan bahan. Di sini hanya menggunakan laptop atau komputer dan juga menggunakan software MATLAB. Nah, untuk dasar teorinya sendiri, motor induksi merupakan motor listrik arus bolak-balik atau AC yang paling banyak digunakan. Penamaannya berasal dari kenyataan bahwa motor ini bekerja berdasarkan induksi medan magnet stator ke rotornya, di mana arus rotor motor ini bukan diperoleh dari sumber tertentu, tetapi merupakan arus yang terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putar atau rotating magnetic field yang dihasilkan oleh arus stator. Motor induksi sangat banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di industri maupun di rumah tangga. Motor induksi yang umum dipakai adalah motor induksi 3 fasa dan motor induksi 1 fasa. Motor induksi 3 fasa dioperasikan pada sistem tenaga 3 fasa dan banyak digunakan di dalam berbagai bidang industri dengan kapasitas daya yang besar. Motor induksi 1 fasa dioperasikan pada sistem tenaga 1 fasa dan banyak digunakan terutama untuk peralatan rumah tangga seperti kipas angin, lemari es, pompa air, mesin cuci, dan sebagainya. Karena motor induksi 1 fasa mempunyai daya keluaran yang rendah. Untuk yang selanjutnya yaitu ada konstruksi motor induksi. Untuk yang pertama itu ada stator. Secara prinsip, stator motor induksi sama dengan motor sinkron atau generator, yang di dalamnya tersusun sejumlah kawat yang dimasukkan ke dalam alur atau celah yang disebut belitan. Pada stator motor induksi terdapat belitan menurut jenis motornya. Misalnya motor 1 fasa, maka statornya terdapat belitan 1 fasa untuk disuplai oleh sumber listrik 1 fasa. Sedangkan untuk jenis motor 3 fasa, maka statornya terdapat belitan 3 fasa yang disuplai oleh sumber listrik 3 fasa. Untuk yang kedua yaitu rotor. Untuk rotor sendiri adalah bagian motor yang bergerak atau berputar. Pada pembahasan ini, rotornya adalah rotor sangkar. Rotor dari motor induksi berjenis sangkar yang banyak digunakan karena motor jenis ini paling sederhana dan kuat. Rotor terdiri dari inti yang berbentuk silinder yang sejajar dengan lot dan diisi dengan tembaga atau aluminium yang berbentuk batangan. Satu batang diletakkan di setiap slot. Apabila digunakan slot setengah tertutup, maka batangan tersebut dimasukkan dari ujung. Batangan rotor dilapisi dengan kuningan atau dilapisi secara listrik atau dilas, dan kedua ujung cincin dibuat dengan kuat. Prinsip kerja motor induksi bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik dari kumparan stator kepada kumparan rotornya. Bila kumparan stator motor induksi 3 fasa yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan 3 fasa, maka kumparan stator akan menghasilkan medan magnet yang berputar. Garis-garis gaya flux yang diinduksikan dari kumparan stator akan memotong kumparan rotornya sehingga timbul EMF atau GGL atau tegangan induksi. Karena penghantar atau kumparan, rotor merupakan rangkaian yang tertutup, maka akan mengalir arus pada kumparan rotor. Penghantar atau kumparan rotor yang dialiri arus ini berada dalam garis gaya flux yang berasal dari kumparan stator, sehingga kumparan rotor akan mengalami gaya Lorentz yang menimbulkan torsi yang cenderung menggerakkan rotor sesuai dengan arah pergerakan medan induksi motor stator. Nah, untuk di sini terdapat rangkaian yang telah saya buat sebelumnya. Untuk selanjutnya di sini juga ada gambar gelombang dari torque, kecepatan. Terus untuk selanjutnya ini juga ada dari kecepatan rotor. Oke, langsung saja untuk ke analisa.
Dari hasil simulasi pada motor induksi 3 fasa, pada saat terjadi gangguan pada tegangan sumber diketahui bahwa adanya gangguan hubung singkat pada sumber yang akan menyebabkan arus dan juga torsi berayun. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, motor induksi 3 fasa adalah alat listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana listrik yang diubah adalah listrik 3 fasa. Motor induksi sering juga disebut motor asinkron. Motor induksi 3 fasa banyak digunakan untuk menggerakkan peralatan-peralatan di industri. Hal ini karena motor induksi 3 fasa memiliki konstruksi yang sederhana, harga yang lebih murah, dan mudah dalam perawatannya. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk mengenai rangkaian tadi, di sini saya membuka di aplikasi MATLAB-nya langsung. Nah, di sini terdapat RAMs, ada 3 pass source, ada asynchron McKinsey unit, terus power queue, ada step bus selector, ada speed. Di sini juga ada rotor speed. Di sini ada torque. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya akan mencoba menjalankan rangkaian ini. Nah, untuk setelah dijalankan itu akan muncul gelombang. Nah, pada gelombang ini itu semakin grafiknya itu semakin naik. Nah, untuk RPM-nya sendiri di sini itu ada 954,9. Di sini itu ada 91,75. Nah, untuk speednya sendiri gelombangnya seperti ini, yaitu lurus dengan grafik naik. Untuk rotor speed itu sama dengan yang tadi. Nah, untuk speed torque-nya untuk X min-nya itu 0 dan X max-nya itu 1500. Untuk Y min-nya itu 0 dan Y max-nya itu 100. So, untuk torque-nya di sini ada gambar gelombang. Untuk di sini itu stabil, tapi untuk di sini itu gelombangnya semakin naik. Oke, mungkin itu yang dapat saya presentasikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.